Om Swastiastu, salam harmoni. Sebelumnya, terima kasih Ibu dosen pengampu mata kuliah wawasan kependidikan atas waktunya sudah bersedia menonton video ini. Nah, perkenalkan nama saya Niluhini Rahayu, nomor absen 15 dengan NIM 2211031663 dari kelas Y. Nah, saya akan menjelaskan 5 artikel yang saya dapatkan dan saya akan menjelaskan satu dari artikel tersebut. Yang pertama yaitu masalah makro dan mikro pendidikan di Indonesia. Nah, artikel yang saya dapat yaitu menjelaskan pendidikan merupakan sebuah sistem terbuka yang tidak terlepas dari suatu permasalahan seperti masalah pendidikan secara makro merupakan segala hal yang berhubungan dengan kondisi masyarakat dan lingkungan yang terjadi secara menyeluruh yang dialami hampir semua lembaga pendidikan pada proses pembelajarannya. Nah, masalah ini muncul disebabkan karena adanya keterbatasan sumber daya manusia, seperti rendahnya kualitas guru, keterbatasan infrastruktur teknologi dan informasi. Nah, pada saat sekarang ini, permasalahan pendidikan yang terjadi di Indonesia yaitu adanya kendala pada peningkatan mutu pendidikan. Nah, mahalnya biaya pendidikan saat ini sudah menjadi rahasia umum dengan anggapan semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi pula biaya yang kita keluarkan. Nah, selanjutnya, masalah pendidikan secara mikro merupakan suatu masalah yang timbul dalam komponen pendidikan itu sendiri. Nah, masalah pendidikan secara mikro ini antara lain yang pertama, sarana dan prasarana kurang memadai. Yang kedua, rendahnya prestasi siswa. Banyak sekali faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas prestasi siswa. Yang pertama, faktor jasmani, yaitu kurang perhatiannya asupan makan. Yang kedua, fisik yang kurang sehat. Nah, adapun faktor fisiologis yaitu kurangnya motivasi dari diri sendiri maupun dari orang lain. Nah, yang ketiga yaitu faktor keluarga, seperti terjadinya konflik di dalam keluarga. Selanjutnya yaitu artikel yang kedua, yaitu teori pendidikan relasi. Teori konvergensi mengartikan pada makna konvergen, artinya memusat ke satuan titik. Satu titik pusatnya ada pada arah pendidikan diartikan sebagai pertolongan yang diberikan lingkungan kepada anak didik untuk mengembangkan potensi yang baik dan mencegah berkembangnya potensi yang kurang baik. Nah, kemudian yang membatasi hasil pendidikan adalah pembawaan dan lingkungan. Implikasi pada aliran konvergensi ini yaitu kebutuhan pada kebebasan ini melahirkan pada metode, media, sumber belajar, evaluasi pembelajaran siswa semakin bervariasi. Oleh sebab itu, guru dan siswa dituntut aktif dan kreatif serta inovatif. Nah, penting bagi pendidik untuk mempersiapkan diri dengan memiliki wawasan sejarah yang lebih luas dan menambah ketajaman analisisnya dengan menghubungkan teori masa lalu dan teori masa kini. Nah, selanjutnya yaitu artikel yang ketiga, tokoh-tokoh pendidikan abad pertengahan dan abad 20-an. Hasil penelitian artikel menunjukkan bahwa para tokoh pada abad pertengahan ternyata sangat menghargai bumi dan ciptaan Tuhan sedemikian baiknya. Nah, Ki Hajar Dewantara, beliau merupakan salah satu pahlawan nasional di Indonesia yang dikenal dengan sebutan Bapak Pendidikan Nasional. Nah, semboyan sang guru yang sangat populer di kalangan masyarakat ialah Aing Ngarso Sungtulodo, Aing Madyo Mangunkursu, Tuturian Dayani. Nah, beliau merupakan salah satu guru profesional yang ideal ala Ki Hajar Dewantara. Maka, guru harus selalu memberikan perubahan diri kepada yang lebih baik. Guru harus menempatkan diri sebagai among atau pembimbing, penasehat, pendidik, pengajar, pemberi motivasi, rendah hati, penuntun, tegas, dan tentunya terhormat. Di samping itu, juga guru harus ikhlas dalam mendidik siswa dan mampu menguasai kompetensi keguruannya, yaitu pedagogi, profesional, sosial, dan kepribadian. Pergolongan pendidikan pada abad ke-20 digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama aliran sosial, aliran kepribadian, dan aliran pembaharuan pengajaran. Artikel yang keempat yaitu pendidikan ditinjau dari filsafat humanistik dan Pancasila yang berjudul Filsafat Pancasila dalam Pendidikan di Indonesia menuju Bangsa Berkarakter dan
Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam pandangan filsafat humanisme. Nah, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka dalam perspektif aliran humanisme, aliran ini memadukan kapabilitas dan potensi manusia sehingga ia bisa mandiri, memilih dan mengatur hidupnya. Kualitas belajar dan berkemaknaan belajar mahasiswa dalam MBKM dapat dipenuhi karena mereka terlibat secara profesional dan berinisiatif dalam kegiatan pembelajaran yang telah diprogramkan. Bentuknya yang telah diprogramkan bentuknya oleh mahasiswa. Kualitas belajar dan berkemaknaan belajar dapat diciptai dengan menerapkan prinsip belajar humanistik, yaitu belajar bagaimana belajar atau learning how to learn, pembelajaran mandiri, memotivasi diri, dan pendidikan efektif. Dengan demikian, tujuan pendidikan MBKM yang diharapkan untuk mengembangkan health skill dan soft skill menyikapkan mahasiswa lebih siap dan relevan dengan kebutuhan perkembangan zaman, menyiapkan lulusan sehingga pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian dapat dicapai secara optimal. Pancasila adalah dasar dan ideologi bangsa Indonesia yang mempunyai fungsi dalam hidup dan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Apabila kita hubungkan fungsi Pancasila dengan sistem pendidikan ditinjau dari filsafat pendidikan, maka Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa yang menjiwai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena itu, sistem pendidikan nasional Indonesia wajar apabila dijiwai dan didasari dan dicerminkan identitas Pancasila. Nah, pendidikan karakter memang harusnya diambil dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila agar tercipta manusia yang cerdas, berperilaku baik, mampu hidup secara individu dan sosial, memenuhi hak dan kewajiban berbangsa, negara yang baik, serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semuanya telah mencakup filsafat Pancasila yang mempunyai ciri yaitu integral, etis, dan religius. Nah, artikel yang kelima yaitu dasar hukum pendidikan Pancasila. Nah, Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dan dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Proses pembelajaran pendidikan Pancasila dapat didasari dan dilakukan secara berkelanjutan dari pendidikan dasar, menengah, sampai tinggi. Pada tingkat pendidikan tinggi, hal tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 pasal 35 ayat 3 yang menyebutkan bahwa kurikulum pendidikan tingkat tinggi tidak hanya wajib memuat mata kuliah agama, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia, tapi juga Pancasila. Landasan hukum Indonesia adalah sebuah asumsi yang bersumber dari perundang-undangan yang berlaku dan dijadikan sebagai titik tolak dalam dunia pendidikan. Landasan hukum pendidikan khususnya di Indonesia adalah seperangkat ketentuan hukum yang menjadi titik tolak sistem pendidikan. Nah, sekian penjelasan artikel dari saya. Bila ada salah kata atau kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi, 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 Om. Salam harmoni. Terima kasih.